Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat YouTube, di channel Once Dong, sehat dan sukses selalu. Sobat YouTube, pada kesempatan ini saya sajikan gambaran singkat mengenai Gunung Salak. Mari kita simak. Gunung Salak merupakan kompleks gunung berapi tua di Jawa Barat, Indonesia. Letaknya di sebelah selatan Jakarta, tepatnya perbatasan antara Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, dan Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Pengelolaan kawasan hutannya semula berada di bawah Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan, KPH, Bogor, tetapi sejak 2003 menjadi wilayah perluasan Taman Nasional Gunung Halimun, dan dikelola sebagai Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Gunung Salak merupakan salah satu gunung api purba yang masih aktif. Memiliki beberapa puncak antara lain Puncak Salak 1, 2215 mdpl, Puncak Salak 2, 2180 mdpl, Puncak Sumbul, 1926 mdpl. Memiliki beberapa kawan, antara lain Kawah Ratu merupakan kawah terbesar, kemudian Kawah Cikuluwung Putri dan Kawah Hirup merupakan bagian dari sistem Kawah Ratu. Gunung Salak merupakan di bagian tengah dari sesar Citarik atau Citarik Fault, di mana diduga aktivitas sesar ini mempengaruhi terbentuknya Gunung Salak. Gunung Salak sejak tahun 1600, tercatat terjadi beberapa kali erupsi, meletus, di antaranya rangkaian letusan antara tahun 1668, 1699, 1780, 1902, 1903, dan 1935. Letusan terakhir terjadi pada tahun 1938, berupa erupsi freatik yang terjadi di Kawah Cikuluwung Putri. Menurut catatan PVMBG, erupsi terbesar pernah terjadi pada tahun 1699, yang bersifat erupsi magmatis dan bersifat merusak, dengan catatan korban tidak diketahui. Secara morfologi, Gunung Salak memiliki banyak jurang curam dan dalam. Karena seluruh tubuh gunung sampai puncak tertutup hutan lebat, kontur gunung ini tidak mudah terlihat. Hal ini seringkali menipu pendaki maupun penerbang yang melewati kawasan pegunungan ini. Banyak yang mengira asal nama Gunung Salak berasal dari kata salak, tanaman salak, akan tetapi sesungguhnya berasal dari kata bahasa Sanskerta, salaka, yang berarti perak. Nama ini juga terkait dengan Kerajaan Salakanagara, kerajaan Hindu yang pernah berdiri di kawasan tersebut pada abad ke-4 dan ke-5 Masehi. Hutan-hutan di Gunung Salak terdiri dari hutan pegunungan bawah dan hutan pegunungan atas. Bagian bawah kawasan hutan, semula merupakan hutan produksi yang ditanami Perum Perhutani. Beberapa jenis pohon yang ditanam di sini adalah tusam, Pinus mercusi, dan rasamala. Kemudian, sebagaimana umumnya hutan pegunungan bawah di Pulau Jawa, terdapat pula jenis-jenis pohon puspa, saninten, pasang, dan aneka jenis tanaman huru. Di hutan ini, pada beberapa lokasi, terutama di arah Cidahu, Sukabumi, ditemukan pula jenis tumbuhan langka yang bernama Rafflesia rohuseni yang menyebar terbatas sampai ke Gunung Gede dan Gunung Pangrango di dekatnya. Pada daerah-daerah perbatasan dengan hutan, atau di dekat-dekat sungai, orang menanam jenis-jenis kaliandra merah, dadap cangkring, kayu Afrika, jenjing, dan berbagai macam bambu. Sementara untuk marga satwanya, terdapat elang loji, ular bido. Di sini juga terdapat suaka satwa elang loji di daerah Cijeruk yang ada di kaki Gunung Salak. Di Gunung Salak juga banyak ditemukan mulai dari kodok dan katak, reptil, burung, hingga mamalia. Hasil penelitian DM Nasir, tahun 2003, dari jurusan KSH Fakultas Kehutanan IPB, mendapatkan 11 jenis kodok dan katak di lingkungan Sungai Ciapus Letik, Desa Taman Sari, Kabupaten Bogor. Di daerah Cidahu juga tercatat adanya jenis bangkong bertanduk dan katak terbang. Berbagai jenis reptil juga ditemukan di Gunung Salak, seperti kadal dan ular, seperti bunglon, kadal kebun, dan biawak sungai. Jenis-jenis ular di Gunung Salak belum banyak diketahui. Namun beberapa di antaranya tercatat mulai dari ular tangkai yang kecil pemalu, ular siput, hingga ular sanca kembang. Gunung Salak juga dikenal lama sebelumnya sebagai daerah yang kaya burung. Menurut Vorderman dan Hugerwerf, terdapat tidak kurang dari 232 jenis burung di gunung ini.
Beberapa jenis yang cukup penting dari gunung ini ialah elang Jawa dan beberapa jenis elang lain, ayam hutan merah, dan burung kuda. Mengenai mamalia Gunung Salak pun tidak terlalu banyak, akan tetapi di gunung ini jelas ditemukan beberapa jenis hewan mamalia penting seperti macan tutul, owa Jawa, surili, dan terenggiling. Area kompleks Gunung Salak menjadi hulu bagi dua daerah aliran sungai sekaligus batas pemisah antara das yang mengalirkan airnya ke pesisir utara dan selatan Pulau Jawa, yaitu Das Cisadane di mana aliran utamanya mengalir menuju pantai utara Jawa dan bermuara di wilayah perairan Laut Jawa. Sedangkan Das Cimandiri aliran utamanya mengalir ke arah pantai selatan Jawa dan bermuara di Teluk Pelabuhan Ratu, wilayah perairan Samudera Hindia. Pendakian di Gunung Salak. Berdasarkan salah satu lukisan Raden Saleh, litografi tentang Gunung Salak mempunyai kontur yang rumit. Meskipun tergolong sebagai gunung yang rendah, akan tetapi memiliki tingkat kesulitan cukup tinggi, baik karena karakteristik vegetasi maupun medannya. Gunung Salak dapat didaki dari berbagai jalur. Puncak yang paling sering dikunjungi pendaki adalah Puncak Salaki atau dikenal sebagai Puncak Manik, yang dapat didaki dari jalur Pasir Rengit, Kecamatan Pamijahan melalui Kawah Ratu, dekat Gunung Bunder. Jalur lainnya adalah Jalan Belakang, lewat Kecamatan Cidahu, Sukabumi di sebelah selatan. Gunung Salak populer sebagai ajang tempat pendidikan bagi klub-klub pecinta alam, terutama sekali daerah punggungannya, dikarenakan medan hutannya yang rapat dan juga jarang pendaki yang mengunjungi gunung ini. Gunung ini juga memiliki jalur yang cukup sulit bagi para pendaki pemula, dikarenakan jalur yang dilewati jarang ditemukan cadangan air kecuali di pos I melalui jalur pendakian Kawah Ratu. Namun, di Puncak Salak I kadang dapat ditemukan kubangan air hujan selama musim hujan. Jalur pendakian lainnya adalah jalur Cimelati yang pintu masuknya berada di Desa Pasawahan, Cicurug. Jika melewati trek ini kita akan bertemu sebuah villa besar sebelum mencapai pos shelter 1 dan di sini juga terdapat beberapa air terjun. Di jalur ini banyak air yang cukup, dan tempat terakhir kita mengambil air sekitar 5 meter kurang lebih dari pos shelter 3 karena ada saluran air milik warga setempat yang disebut juga dengan pos shelter air. Setelah pos shelter ini kita tidak bisa menemukan air, maka bawalah cadangan air setelah kita melewati pos shelter ini. Jika Anda melewati ini akan melewati 7 pos shelter yang mana akan tertanda, diberi nama di setiap pos shelter. Dan pos yang ketujuh adalah Puncak Salak I jalur resmi menuju Puncak Salak 1. Saat ini hanya ada 3 jalur yang boleh diakses, yaitu jalur Pasir Rengit Bogor, jalur Cidahu Sukabumi, dan jalur Citaman, Cimelati Cicurug Sukabumi. Jalur terakhir ini masih dalam proses peresmian. Untuk jelasnya sobat-sobat dapat mengunjungi website informasi seputar Gunung Salak ini di gunungsalak.com. Sebagai tambahan, Gunung Salak memiliki sejarah yang terkait dengan beberapa kecelakaan penerbangan. Kejadian paling terkenal terjadi pada tahun 2012, ketika sebuah pesawat Sukhoi Superjet 100 jatuh di kawasan tersebut dan menewaskan semua penumpang di dalamnya. Selain kejadian tersebut, pada tahun 2002, sebuah pesawat Garuda Indonesia juga jatuh di dekat Gunung Salak, menewaskan 21 orang di dalamnya. Pada tahun 1992, sebuah pesawat Merpati Nusantara Airlines juga jatuh di dekat gunung ini, menewaskan 27 orang. Kondisi geografis dan cuaca yang tidak stabil di daerah tersebut, serta kesalahan manusia, menjadi faktor penyebab utama dari beberapa kecelakaan penerbangan yang terjadi di dekat Gunung Salak. Pihak berwenang di Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan keselamatan penerbangan, termasuk meningkatkan pelatihan pilot dan mengambil tindakan keamanan yang lebih ketat dalam operasi penerbangan. Namun demikian, Gunung Salak dan daerah sekitarnya tetap menjadi tempat yang menantang bagi penerbangan karena topografi yang terjal dan kondisi cuaca yang sulit diprediksi. Oleh karena itu, para profesional penerbangan selalu disarankan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang lebih ketat dan memperhatikan kondisi cuaca dan keamanan dalam melakukan operasi penerbangan di daerah tersebut. Sekian sobat-sobat vlog saya tentang Gunung Salak. Semoga bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya. Untuk perbaikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.